Munculnya wabah COVID-19 menggerakkan sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia, dalam pengembangan vaksin. Vaksin telah menyelamatkan jutaan nyawa dan membantu memberantas penyakit mematikan seperti polio, cacar, dan COVID-19. Perkembangan vaksin terus berlanjut dan para ilmuwan terus mencari cara untuk meningkatkan efektivitas, keamanan, dan kemudahan dalam penggunaan vaksin. Beberapa lembaga penelitian tergabung dalam konsorsium vaksin nasional berlomba mengembangkan kandidat vaksin terbaik. Kandidat yang paling potensial akan berlanjut ke tahap produksi massal. Vaksin bekerja dengan melatih sistem pertahanan tubuh untuk menghasilkan antibodi pelawan virus, sehingga vaksin menjadi alat kesehatan paling penting dalam sejarah. Salah satu inovasi kimia Indonesia untuk vaksin adalah vaksin merah putih. Para peneliti berinovasi dengan tidak menggunakan virus utuh dalam pembuatan vaksin merah putih. Lembaga molekul Eichmann dan LIPI menerapkan metode protein rekombinan, yakni dengan menggunakan satu atau beberapa gen yang memberi sinyal kepada selubung protein virus yang kemudian disisipkan ke dalam vektor atau pembawa gen yang disebut plasmid dan dimasukkan ke bakteri penghasil protein. Protein tersebutlah yang akan disuntikan ke dalam tubuh manusia untuk melatih sistem imun. Profesor Amin Subandrio dari lembaga Eichmann mengatakan teknik ini lebih aman karena tidak menggunakan virus utuh. Jadi, para peneliti tidak perlu mengembangbiakan virus dalam jumlah besar di laboratorium. Teknik tersebut juga dapat memperkecil resiko efek samping pada tubuh penerima vaksin. Inovasi selanjutnya yakni teknologi terbarukan yang menggunakan mRNA untuk memicu respons imun tubuh. mRNA adalah salinan kode genetik virus yang dikemas dalam lipid nanopartikel. Ketika mRNA disuntikan ke dalam tubuh, sel-sel tubuh akan menerjemahkannya menjadi protein virus yang kemudian memicu respons imun yang melindungi tubuh dari infeksi virus. Contoh inovasi vaksin terakhir yang akan dibahas adalah vaksin nanopartikel, di mana vaksin ini menggabungkan nanopartikel dengan antigen untuk meningkatkan pengiriman dan respons imun. Nanopartikel membantu antigen untuk mencapai sel-sel imun dengan lebih mudah. Keuntungan digunakannya vaksin ini adalah memungkinkan penggunaan dosis vaksin yang lebih rendah serta dapat meningkatkan stabilitas dan penyimpanan vaksin. Contohnya ada vaksin Covishield dan Novavax. Inovasi kimia terbaru untuk vaksin menawarkan lebih banyak manfaat dibandingkan vaksin tradisional, termasuk lebih cepat dan lebih mudah diproduksi, lebih efektif dan tahan lama, lebih aman dan memiliki efek samping yang lebih sedikit, serta lebih mudah disimpan dan didistribusikan. Penelitian dan pengembangan vaksin terus berlanjut, dan diharapkan akan muncul inovasi baru yang lebih canggih di masa depan. Presiden Joko Widodo meminta vaksin dikembangkan tidak hanya untuk mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi, tetapi juga dikembangkan untuk menunjukkan kemampuan dan kemandirian Indonesia.